Secara hukum di Indonesia, apakah Tom Lembong itu pantas dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara? Pantas banget. Secara fakta persidangan, Tom Lembong ini kan terbukti dia korupsi. Kalau orang korupsi harus dipenjara gitu. Masa orang korupsi kita bela, kita harus bebasin? Enggak dong. Lah, tapi kan sebenarnya Tom Lembong itu waktu itu mau mengendalikan harga gula yang dimana harga gula itu udah naik. Dia akhirnya impor buat menurunkan harga gula. Yang dimana itu sangat Robin Hood dan untuk membantu masyarakat pada umumnya. Dan dia mau membantu rakyat, masa dia dipenjarakan? Aneh-aneh banget nih hukum Indonesia. Itu kan kata media, itu kan kata pendukungnya dia, itu kan kata pengacaranya. Kita lihat fakta persidangan. Fakta persidangan apa? Dia ini terbukti korupsi. Dia ini melanggar prosedur. Dia ini menguntungkan swasta, merugikan negara. Itu faktanya. Sehingga secara hukum, dia memang bersalah, terbukti bersalah sesuai dengan fakta persidangan. Pak, yang dimana nih orang baik masa bisa dikatakan bersalah? Emang hukum apa yang membuat dia kelihatan bersalah? Yang dimana ini tuh orang baik, Pak. Oke, gini ya. Yang pertama kita lihat apa sih yang membuat Tom ini sampai di penjara ya, sampai divonis 4,6 bulan ya, 4 tahun 6 bulan. Kita lihat yang pertama pelanggaran yang dia lakukan adalah untuk memutuskan impor sesuai prosedur ya. Prosedur ini diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan. Kementerian di mana dia kerja, kementerian yang dia tempati sebagai dia menteri di situ diatur. Jadi omong kosong kalau dia nggak tahu peraturan di situ diatur sehingga dia melanggar, itu pasti tahu dia. Di sana tertulis untuk impor, yang pertama dia harus rapat koordinasi lintas kementerian terkait ya. Bisa Kementerian Perindustrian di sini karena terkait industri dalam negeri apakah cukup atau tidak sehingga harus impor. Jadi satu, harus ada rapat koordinasi. Yang kedua, harus ada rekomendasi dari Dirjen dari Kementerian Perindustrian dan itu tidak dia lakukan. Dia lewati prosedur itu. Kemudian masih berlanjut ternyata dia menunjuk perusahaan swasta. Padahal sesuai ketentuan, yang melakukan impor itu harusnya BUMN, sehingga keuntungannya masuk ke negara. Tapi dia nggak, dia nunjuk perusahaan swasta. Akhirnya negara yang harusnya untung menjadi tidak untung. Nah disitulah oleh hukum dianggap dia ini memiliki kebijakan yang merugikan negara. Dalam istilah hukum disebut korupsi.